Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Priyanto Mahendra dengan NIM 231001031. Di sini saya ngerjain tugas UAS metode numerik yang estimasi luas penampakan dan volume bukit dari foto nyata menggunakan integral numerik. Nah, kita lanjut di sini ada latar belakangnya, kenapa kita perlu estimasi numerik untuk bentuk alami. Bentuk alami tanpa rumus eksak, bukit, gunung, atau bentang alam lain pada umumnya tidak memiliki rumus matematis baku yang menggambarkan bentuk secara eksak. Kebutuhan praktis di lapangan, survei lahan, estimasi volume material, hingga perjalanan tambang cut and fill seringkali membutuhkan perkiraan luas penampakan dan volume dari bentuk tersebut. Metode numerik sebagai solusi ini merupakan bentuk nyata diubah jadi tata titik dihampir dengan fungsi matematis lalu dihitung menggunakan integral. Contohnya kita studi kasusnya itu foto bukit Olat Maras di Sumbawa. Ini, tujuan ini, dia kita mengubah kontur bukti pada foto jadi data titik numerik, membangun fungsi lampiran kurva dari titik-titik tersebut, menggunakan luas penampakan kontur menggunakan integral tertentu, menghitung estimasi volume bukit sebagai benda putar menggunakan metode cangkang silinder atau metode. Nah, di sini ada dasar teorinya itu interpolasi S-spline, kurva mulus yang melewati setiap titik data secara berurutan. Biasanya ada S-spline kubik, ada regresi polinomial atau fit poly. Dia itu mencari satu fungsi polinomial derajat n yang mendekati seluruh titik data least squares. Ada juga integral tentu, luas Gx dx menghitung luas daerah di bawah kurva pada interval A atau A, B. Yang terakhir ada metode cangkang silinder, volume dengan Rx jarak tegak lurus ke sumbu putar. Sini ada cara pengerjaannya. Ini itu kan gambarnya diinput dulu, entar dipasanglah gambarnya pada GeoGebra, entar ada masukin 19 titik atau berapa gitu yang cocok. Terus ditambahin S-spline-nya, pit fluid, dan integral luasnya dan integral volumenya. Entar kita contohin di GeoGebra. Langkah 1 dan 2 input foto dengan degrasi titik kontur. Ini perubahan pengerjaannya. Bentar. Dan ini udah 3, 4 untuk kurva. Kita langsung aja ke apa? Ke GeoGebra-nya aja. Seperti ini tampilannya. Oke, jadi saya udah menambahkan ada beberapa titik di sini ada 1, 2, 3. Ada 18 titik di sini saya udah menambahkan. Di sini udah saya masukin titiknya dari MNO. Nah, di sini saya udah masukin titik garis yang hijau ini. Buat garisnya ini volumenya merupakan garis yang ini. Dan juga ada integral diantanya. Dilihat. Oke, bisa dilanjut ini. Sorry, ini tugas. Oke, bisa lanjut. Itu kita mulai cara pengerjaannya itu titik bantu A 19, A min 1,9, min 2,1 dan B dibuat sebagai jangkar peletakan gambar. Nah, foto bukit dimasukkan sebagai elemen image dengan start point A dan B, sehingga gambar berskala otomatis ke sistem koordinat GeoGebra. 19 titik C sampai U diklik manual tepat menjelang siluet atau garis kontur bukti pada gambar. Seluruh titik dikumpulkan ke dalam satu list L1 C D E U. Nah, ini merupakan contoh data dari koordinat titik kontur. Nah, langkah ketiga dan keempat itu dia membentuk fungsi hampiran kurva yang dimulakan S-spline yang tadi udah saya bilang, dan fit void yang ini, dan fit void-nya terus dia tuh S-spline ini derajat 3 atau kubik yang melewati ke 19 titik secara berurutan dengan mulus. Dia berguna sebagai visualisasi kontur yang halus dan presisi mengikuti bentuk asli bukit. Dia tidak digunakan langsung untuk integral karena berupa kurva parametrik per segmen, bukan satu fungsi tunggal Y. Ini ada fit fluid atau fungsi G, fit fluid L1,
regresi polinomial derajat 4 yang dipasangkan ke 19 titik data dengan metode least squares. Nah, hasilnya itu satu fungsi eksplisit Gx yang mempresentasikan profil bukit secara matematis. Nah, ini fungsi ini ya yang dipakai pada kedua tahap integral berikut, luas dan volume, merupakan ini ya titiknya, luas dan volume. Nah, kalau yang kelima itu dia menghitung luas penampangan kontur. Konsepnya itu luas daerah di bawah kurva Gx terhadap sumbu X pada interval 1, 15, 22 dihitung dengan integral tertentu. Contohnya luasnya seperti ini, di perintah GeoGebra-nya. Interpretasi nilai batas bawah atas bawah X1 dia posisi awal kontur bukit yang diplot di titik C, batas atasnya X-nya itu 15,22 itu merupakan posisi akhir kontur titik U. Karena Gx hasil regresi terhadap positif pada rentang ini, integral langsung memberikan luas real tanpa nilai absolut. Ini merupakan 30,31 ini hasil luas penampang. Ada angka ke-6 itu menghitung volume benda putar atau cell method. Konsepnya itu profil bukit atau Gx, dia diputar terhadap garis vertikal X sama dengan 6,87 dia atau lokasi puncak bukit, dia membentuk benda putar 3D. Nah, keterangan rumusnya itu seperti ini, ada jarak tiap titik kurva ke sumbu putar atau radius cangkang, ada keliling lingkar cangkang silinder pada posisi X, dan terakhir ada tinggi cangkang mengikuti profil kantor. Ini merupakan hasil volume dari bukit 48811. Visualisasi kurva ampiran terhadap data titik kontur. Nah, ini titik merah merupakan tadi kan saya 18 nih, tadi saya 18 yang pas diganti nih 19. Kurva hijaunya ini, fungsi G yang atau Gx 30 derajat 4 nih garis putus merah, sumbu rotasi X-nya, kayak gini contohnya nih, kalau terhadap versus foto asli. Nah, ini ringkasan semuanya itu data titiknya sekian, kurva S-plane-nya, fungsi lampiran, luas penampang, fungsi Shell, fungsi benda putar. Mana tadi? Oke, yang terakhir tuh ada simpulan ya. Kesimpulan numerik ya, ini berhasil mengestimasi bentuk alami secara kuantitatif ya. Terusnya itu 30,31 per satu satuan, volumenya itu 48,1 satuan. Dia itu kontur bukit yang Maras yang tidak memiliki rumus eksak dapat diampiri secara akurat menggunakan regresi polinomial derajat 4 atau fit volley dari 18.3C. Integral tentu dari fungsi hampiran memberikan estimasi luas penampakan sebesar 30,31-an. Dan metode cangkang silinder atau cell method terhadap sumbu X dengan 6,87 dia memberikan estimasi volume benda putar terhadap sebesar 488,11 satuan. Nah, yang terakhir pendekatan ini menunjukkan bagaimana metode numerik menjembatani data dunia nyata atau foto dengan analisis matematis kuantitatif. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.